vertikalnya. Nah, begitu dan seterusnya. Saya kira sekali lagi di bab 3 itu sangat mudah karena sistematikanya sudah baku. Tadi kalau memang perlu juga memasukkan misalnya desain penelitian, ya tinggal dibaca lagi desainnya seperti apa gitu ya. Dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi dan refleksi seperti apa silahkan diuraikan. Kemudian kalau juga akan menyampaikan validitas data, misalnya tadi kalau memang dirasa perlu untuk dilakukan, ya tinggal tadi sampaikan menggunakan apa validasi atau validitas datanya, triangulasi data misalnya bla bla bla. Nah, bab 4 sudah juga saya uraikan dengan jelas waktu itu. Bab 4 itu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Mau mendeskripsikan data dulu tentang lokasi yang kita teliti, subjek kita silakan diuraikan, yang penting yang pokok-pokok ya. Kemudian dilakukan perhitungan dari hasil penelitian itu, misalnya buat perhitungannya, angka-angkanya sesuai dengan teknik analisa data yang kita gunakan, kemudian dibuat tabelnya, hasil-hasilnya itu, kemudian dideskripsikan dalam kalimat, diuraikan. Siklus prasiklus atau pratindakan begini, siklus 1 begini, ternyata perlu lagi peningkatan maka diperlukan siklus 2, siklus 2-nya hasilnya begini. Ya, terus juga dikoreksi lagi, dievaluasi lagi, refleksi lagi ternyata perlu siklus 3, misalnya siklus 3 hasilnya begini dan seterusnya. Ya, kemudian sampai pada simpulannya hanya meringkas atau membuat kalimat yang simpel dari hasil penelitian tadi. Nggak usah kemana-mana. Kemudian sarannya tentu sesuai simpulan. Jangan simpulannya A, sarannya ke Z. Ya nggak nyambung, kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, hal ini semua nanti akan lebih mudah dimengerti, dipahami, dan menjadi bagian dari keberhasilan hasil penelitian kita. Kalau lampirannya lengkap, waktu itu juga sudah diuraikan, nanti akan terlihat kalau lampirannya, oh RPP-nya seperti ini, RPP yang menggunakan pendekatan saintifik, RPP yang menggunakan model quantum teaching, RPP yang menggunakan jigsaw dan sebagainya menjadi judul kita itu ditampilkan, akan kelihatan. Ya, oh begini itu RPP-nya. Lah, lalu kemudian materi pembelajarannya, ya ditampilkan materi pembelajarannya, dilampirkan, kemudian proses pembelajarannya itu begini gitu ya, dilampirkan di situ urut-urutannya, kemudian membuat kisi-kisi soal untuk mengecek umpan balik untuk keberhasilan siswa itu kisi-kisinya seperti apa, lalu soalnya seperti apa, pedoman penskorannya seperti apa, sampai pada hasil tesnya siswa itu hasilnya seperti apa dilampirkan sebagai sampel kemarin sudah disampaikan gitu ya. Kemudian juga hasil perolehan siswa baik sikap maupun pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan dirangkum dalam tabel. Ya, prasiklus anak nomor 1 sampai 36 hasilnya begini. Ya, siklus 1 begini, siklus 2 dan seterusnya, rata-ratanya berapa itu dilampirkan yang sudah dijelaskan di pembahasan tadi dilampirkan. Jadi kelihatan oh iya ini. Ya. Dan seterusnya bila perlu juga sampai kepada dokumentasi, foto-foto untuk menguatkan oh iya telah terjadi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Maka oh itu foto guru sedang misalnya apa, oh itu foto siswa sedang ngapain ya di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu. Kalau misalnya jigsaw ya oh itu sedang gurunya sedang membentuk kelompok asal. Oh ini sedang berada di kelompok ahli. Oh sedang proses diskusi di kelompok ahli. Oh ini sedang paparan kepada kelompok-kelompok asal. Oh ini gurunya sedang melakukan penilaian autentik dan sebagainya. Itu akan lebih rapi, akan lebih lengkap, akan lebih bagus dan akan meyakinkan tim penilai bahwa yang kita lakukan itu adalah benar, adalah baik, valid, ya, soheh gitu ya, dan sebagainya sehingga insya Allah menjadi satu laporan hasil penelitian tindakan kelas yang baik.
Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam kesempatan ini mungkin saya hanya mengulas sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi pemantapan, pendalaman untuk kita semua. Dan saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mengikutinya proses ini dengan baik. Kemudian juga sudah mencoba membuat, sekali lagi, sudah berhasil membuat itu adalah sudah satu prestasi. Ya, kalau saya mengikuti lomba, kita berhasil mengikuti lomba itu sudah juara. Karena mengalahkan orang-orang yang tidak mengikuti lomba. Karena mengalahkan orang-orang yang tidak membuat laporan penulisan hasil PTK. Nah, nanti setelah itu baru lebih juara lagi kalau juara beneran, lebih juara lagi kalau menang. Ya, kalau penulisan PTK ini ya lebih juara lagi kalau penulisan PTK-nya bagus, benar, sesuai kaidah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat untuk bekerja, menyusun laporan dan melakukan penelitiannya. Dan nanti saya siap untuk berbagi, saling membantu, disupport oleh Pak Salamet dan Pak Trimulyono tentunya. Ya, kemudian bisa juga koordinasi, konsultasi tatap muka atau jabrian boleh. Sekali lagi dalam kesempatan ini mohon maaf saya belum membaca secara detail banget, jelas-jelas, tapi sudah saya baca sebagai rasa tanggung jawab. Karena kesibukan, mohon maaf sampai dari hari Senin sampai Jumat 2 minggu ini saya pribadi luar biasa karena sebagai kepala sekolah baru sekali lagi masih perlu hal-hal yang perlu dipelajari dan beradaptasi untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sih ya punya bekal percaya diri karena itu modal gitu ya, tidak grogi ya, insya Allah lama-kelamaan akan menjadi terbiasa dan punya kemampuan memimpin yang baik. Demikian Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang diperdalam untuk didiskusikan monggo. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya bisa dibantu oleh Bapak Salamet dan Bapak Trimulyono. Nah, berikutnya nanti setelah ini mungkin bisa kita akhiri, kita tutup, dan bisa berdiskusi di luar formal ini untuk menyelesaikan penulisan laporan PTK kita. Dan sebagai bagian dari panitia pada saat itu, waktu masih di SMA 83, saya sangat bangga bersyukur bahwa kegiatan yang kami rancang SMA 83 bersama SMA Yanik direspon dengan baik dan mudah-mudahan menjadikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Yuyun selaku moderator dan nanti kepada Mbak Wiji selaku panitia. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sriono atas ulasan, paparan, serta penyampaiannya, mengulas kembali mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai ke lampiran, bahkan sampai ke detailnya, cara penulisannya, awalan atau kata depan, itu mungkin ya yang Bapak tadi bilang itu mungkin hal kecil tapi sangat berarti. Terima kasih banyak kepada Pak Sriono atas pendampingannya. Mungkin teman-teman juga di sini masih banyak yang perlu bantuannya atau bahkan koreksiannya dari PTK-nya. Tadi Bapak juga menyampaikan membuka seluas-luasnya waktu kapanpun dan dimanapun siap untuk membantu bagi para peserta yang ingin menanyakan secara langsung. Untuk selanjutnya, mungkin tidak ada pertanyaan sesi tanya jawab lagi ya Bu Iji ya? Silakan saja kalau jika memang ada masih mau tanya jawab. Jika memang ada, nggak apa-apa. Oh iya, jika dari Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber dipersilahkan. Apakah ada Bapak Ibu? Saya boleh bertanya, Bu?
Iya, siap Ibu Rosida ya. Oh, Silakan. Saya bukan mau bertanya tapi ingin ini ya, Pak, apa yang akan saya lakukan seperti ini. Saya akan meneliti tindakan kelas tentang media pembelajaran berupa video. Jadi dalam pikiran saya, yang pertama saya lakukan belum siklus 1 ya Pak, masih pra. Di pra itu kita ada pretest, kemudian menyampaikan materi mungkin secara biasa atau dengan PowerPoint, kemudian ada post-testnya. Itu baru yang pra ya Pak. Nanti kalau yang keduanya masuk siklus 1, kita mulai dengan tindakan yang akan kita lakukan. Tapi tetap ada pretest dan post-testnya. Kemudian kalau hasilnya kuranglah menurut pendapat kita, maka kita akan adakan siklus kedua. Tetap aja kita, kalau saya kan tentang video pembelajaran, berarti saya memperbaiki video pembelajaran itu. Nah, tetap aja ada pretest dan post-test. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pembelajarannya itu materinya berlanjut ataukah hanya yang itu-itu aja Pak gitu? Apakah misalnya saya yang pertama misalnya tentang struktur, apakah dilanjutkan keduanya misalnya tentang alat-alat anggota geraknya, kemudian apakah nanti di siklus ketiganya saya akan menyampaikan tentang misalnya identifikasi penyakit yang berhubungan dengan KD tersebut, seperti itu. Itu yang saya belum pahami, apakah materinya itu aja ataukah materinya berlanjut. Apakah yang saya pikirkan itu dan yang akan saya lakukan itu benar atau tidak, seperti itu Pak Sri. Terima kasih. Ya, masih. Mbak Yun langsung aja ya Mbak. Iya, silakan Pak Sri, langsung dijawab. Ya, langsung aja juga Bu Rosida. Alhamdulillah ada pertanyaan. Ya, ini juga berlaku untuk semua. Sebenarnya itu juga sudah dibahas Ibu, sudah berulang-ulang dan itu sudah menjadi satu dasar juga, tapi tidak masalah memang selama kita masih ragu, kita masih belum paham ya kita tanya lagi, itu tidak masalah gitu ya. Iya, Dan Pak. mungkin sekalipun yang lain tidak bertanya kan bukan berarti juga sudah bebas dari masalah gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan insya Allah berlaku untuk semuanya. Baik, Ibu Rosida. Ya, jadi ya materinya sama antara prasiklus atau pratindakan dengan siklus 1 dan siklus 2 itu materinya sama. Tetapi kan di pratindakan atau prasiklus itu kan masih katakanlah menggunakannya konvensional. Ya belum metode atau medianya atau pendekatannya yang kita gunakan sebagai judul itu belum bagus, masih sederhana, masih biasa, masih konvensional, bla 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 gitu ya. Nah, kemudian dengan siklus 1 itu sudah ada menggunakan media, kalau judul kita media. Medianya sudah bagus, sudah ideal, langkahnya sudah benar. Yang mestinya dengan media itu akan menjadikan proses pembelajaran lebih baik. Kalau proses pembelajaran lebih baik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Maka harusnya terjadi peningkatan dari siklus atau pratindakan ke siklus 1, gitu kan. Nah, kalau ternyata di siklus 1 juga walaupun ada peningkatan belum signifikan, direfleksi itu dikatakan bahwa masih perlu ada kelanjutan siklus, maka ke siklus kedua tentu dengan materi yang sama, dengan metode atau media yang menjadi tindakan kita itu kita lakukan sama juga, hanya barangkali seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya termasuk saya, barangkali dari prasiklus atau pratindakan ke siklus 1 dari suatu model atau media atau metode yang konvensional ke modern yang lebih variatif itu masih gampang siswa, masih penyesuaian, masih bingung, masih adaptasi, belum lancar banget. Maka di siklus kedua barangkali lebih paham kayak gitu tuh jigsaw itu. Barangkali waktu siklus 1 jigsaw itu seperti apa masih bingung. Ini apa sih, ini bagaimana sih gitu ya. Sehingga masih longak-longok lah, nggak lancar katakanlah begitu. Di siklus 2 menjadi lancar, maka dimungkinkan akan terjadi peningkatan hasil belajarnya karena proses pembelajarannya lebih baik.
Kalau ternyata peningkatannya sangat signifikan, ya sudah tidak perlu siklus 3. Kalau ternyata dirasa perlu, peningkatannya belum signifikan, yang tuntas secara individual juga masih presentasinya masih rendah, kemudian ketuntasan secara klasikalnya juga belum memuaskan, nah baru perlu siklus ke-3 dan seterusnya. Jadi materinya sama, Bu. Kalau materinya berbeda ya akan terjadi pembiasan. Misalnya materi prasiklus dengan siklus 1 dengan siklus 2 itu berbeda. Kalau terjadi peningkatan hasil belajar, ya bias. Kenapa meningkat? Ya mungkin materinya lebih mudah di siklus 2. Atau kalau lebih kecil malahan, ya barangkali siklus 2 atau siklus 3-nya lebih sulit, begitu kan? Ya, jadi materinya sama. Itu sudah dibahas juga. Pak Salamet sudah menekankan dengan sangat jelas. Tapi kalau memang ada yang belum jelas seperti Ibu, ini penjelasannya supaya lebih paham dan akhirnya bisa melakukan yang benar. Baik, Ya, Pak. jadi Terima materi kasih. yang sama, ya, Ah. Bu ya. Jadi Kalau misalnya, ya Pak, kalau misalnya tentang post-test dan pre-testnya itu, apakah hanya di siklus 1 aja dan pra? Siklus 2 boleh atau tidak ada apa namanya? Maksudnya diadakan nggak pre-test dan post-testnya? ya kalau menurut saya, Bu, kalau saya ya supaya lebih gampang, prasiklus itu juga tidak usah retest kalau menurut saya. Jadi prasiklus atau pratindakan misalnya kita ngajarnya belum dikelola dengan baik gitu loh. Misalnya Oh, medianya kita belum seperti yang kita harapkan kan. ya Biasa mengajar aja lah seperti ngajar, biasa ya. pokoknya yang penting ngajar gitu kan ya. Ya, Nah, materi yang sama, kemudian tes kan, setelah mengajar kan umpan baliknya ya untuk pos. mengukur keberhasilannya kan tes. Nah, setelah dites misalnya nilainya rendah, maka perlu ada siklus. Ada tindakan-tindakannya dengan menggunakan media. Medianya apa? Ya sesuai dengan judul Ibu. Ya, Setelah digunakan pembelajaran dengan media yang bagus, berbeda dengan yang waktu yang prasiklus, selesai pembelajaran dites lagi. Nah, hasil tesnya dibandingkan saja antara prasiklus dengan siklus 1 gitu loh. Nah, nanti kalau ternyata tadi belum signifikan itu, maka dilanjutkan siklus 2, ya diulang lagi materinya dengan media yang tadi, sekali lagi, barangkali waktu siklus 1 siswa belum begitu lancar menanggapi proses pembelajaran dengan media yang sudah kita gunakan itu. Setelah siklus 2 lebih lancar, lebih paham, oh ternyata lebih efektif pembelajarannya. Kemudian hasilnya lebih baik. Setelah dites hasilnya lebih baik lagi gitu. Jadi tes-tesnya aja, tes akhirnya aja itu lebih mudah. Ya, kalau mau pakai di siklus 1-nya misalnya sebelum ngajar dites dulu, kemudian setelah ngajar dites lagi, berarti kan ada 2 nilai, malah agak ribet menurut saya gitu ya. Jadi oh, menurut saya nggak usah pakai pretest, langsung aja tes setelah siklus 1, tes setelah siklus 2, tes setelah siklus 3 dan seterusnya. Dan tes setelah pembelajaran yang pertama dengan biasa belum menggunakan tindakan atau obat yang kita gunakan gitu. Bisa diterima Bu ya? baik Pak, terima kasih. Semakin terang Pak. Siap, siap. Nah, terima kasih banyak. Lanjut. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sriono atas penjelasan dari pertanyaan Ibu Rosda. Mungkin selanjutnya masih ada yang ingin bertanya sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya. Monggo kalau ada yang masih ingin memperdalam lagi supaya lebih jelas, kita sama-sama lah, sama-sama diskusi. Mohon izin bertanya, Ibu. Silakan Ibu Nur Siti Kundakimah. Baik, Ibu Yuyun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Yuyun. Pak Sri, alhamdulillah. Dalam hal ini, mohon maaf, saya tidak bertanya tentang PTK, tapi saya ingin bertanya terkait dengan perhitungan itu, Pak, angka kritik. Iya, Bu. Yang saya tanyakan, Bapak, kan dalam perhitungan angka kritik itu ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Ya. Kemudian
di dalam unsur utama itu, apakah saya kan kebetulan dari golongan 3B mau mengajukan ke 3C, Bapak. Pada waktu itu, waktu golongan 3A ke 3B itu saya kan menghitung sendiri, belajar untuk menghitung sendiri karena bukan saya ini karena keterbatasan tata usaha kami yang belum bisa menghitung angka kredit sehingga berusaha belajar mandiri dan saya hitung sendiri. Pada saat itu saya mengajukan sertifikat tentang keahlian ganda, Pak. Keahlian ganda itu karena kita 1 tahun sehingga jamnya itu banyak, Pak. Sekitar kalau nggak salah waktu itu saya hitung 1.500, Pak, kurang lebih jam. Tetapi pada waktu saya menerima sertifikat ini, Pak, 3A ke 3B, sepertinya itu nggak dihitung, nggak dipakai, Bapak. Jadi kayaknya apa ya? Apakah itu memang begitu ataukah kalau sudah mencukupi angka kredit sudah cukup, padahal sementara itu sangat kami butuhkan maksudnya Pak dalam angka kredit itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan angka kredit, kalau pengajuannya kan kalau setahu saya kalau 3B ke 3C itu tahun ini yang diinikan 2019 dan 2020 yang dihitung. Berarti yang terkait dengan kegiatan tahun 2019 tahun 2020. Kemudian yang saya tanyakan, kebetulan saya kan diiniin sebagai diamanahkan ya Pak sebagai ketua LSP. Untuk ketua LSP apakah itu ada angka kreditnya ya Pak di dalam perhitungan angka kredit tersebut. Kemudian untuk menjadi kemudian kan kami menjadi pembimbing PKL ya Pak. Pembimbing PKL itu apa angka kreditnya berapa? Kalau menjadi fasilitator di kegiatan aware itu terkait aware PKL tapi bentuknya online itu 100 jam. Itu termasuk angka kredit berapa Pak? Terima kasih Pak Sri, mohon maaf terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti, Bu Mbak Yuyun. Ya, Pak. Langsung saja. Nanti kalau ada yang saya lupa diingatkan aja lagi pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan angka kredit ya, Bu. Unsur utama dan unsur penunjang. Kemudian ada tadi satu sertifikat yang 1.500-an jamnya. Yaitu kalau di tabel nanti bisa dipelajari lagi di tabel Bu ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau 30 jam gitu ya, sampai 80 hanya satu angka kredit, kalau 81 sampai 160, 161 sampai sekian dan seterusnya sampai di atas 960 gitu ya, angka kreditnya berapa gitu. Nah, termasuk kalau Ibu punya sertifikat yang jamnya 1.500 ya berarti di atas 960 gitu kan ya. Maka poinnya berapa itu ada di tabel itu. Nah, kemudian ketika disusun, dihitung, dimasukkan kok tidak dihitung lah katakanlah begitu ya. Nah, itu begini Bu. Jadi unsur penunjang itu maksimal 10%. Ya, maksimal 10% dari angka kredit yang dibutuhkan. Misalnya kalau 3A ke 3B kan dari 3 ke 3B itu menjadi 3B itu butuh angka kredit 150 kan Bu ya? Ya, Bapak. Nah, kalau Ibu di pak pertama waktu 100% itu misalnya 132 angka kredit, maka kan hanya butuh 18 Bu ya? Iya. Ya, hanya butuh 18. Itu sudah bisa menjadi 150 untuk menjadi 3B. Nah, dari 18 angka kredit yang dibutuhkan itu nanti kan dari unsur utama yang paling jelas itu adalah melakukan pembelajaran kan? Iya, Nah, Bapak. pembelajaran itu diukur dengan PK guru. Nah, PK gurunya itu kalau golongan 3A ya kalau nilainya sangat baik, amat baik, itu kan setelah dihitung dengan rumus, terus dilihat di tabel juga ada, maka angka kreditnya 13,12. Itu Pak Salamet juga sudah menjelaskan dengan gamblang
Ya, kalau B nilainya B baik gitu ya, maka angka kreditnya 10,50 dan seterusnya gitu ya. Golongan 3B, C, D beda lagi nanti ada tabelnya. Nah, misalnya 2 tahun ya, maka kalau nilainya B 10,50 kali 2 berarti 21. Ya. Nah, ditambahkan ke situ menjadi 150 sekian itu ya, udah lebih itu juga. Tetapi sekali lagi jangan lupa berapapun angka kredit Ibu, kalau PD-nya tidak dipenuhi, pengembangan dirinya tidak dipenuhi, maka tidak bisa diproses. Nah, kalau pengembangan dirinya misalnya dipersyaratkan 3 angka kredit, maka harus mendapatkan 3. Nah, barangkali sesuai pertanyaan Ibu tadi, angka kredit dari pengembangan diri Ibu sudah terpenuhi itu. Sudah terpenuhi 3. Ya, terus malah lebih barangkali. Kalau lebih tetap dicatat insya Allah. Misalnya lebih ada 6 gitu ya. Itu tetap dicatat. Ya. Tetapi ketika kemudian ada sertifikat yang sampai 1.500 yang mungkin angka kreditnya itu bisa 5, bisa 6 kok nggak masuk. Karena itu merupakan unsur penunjang yang sudah berlebihan. Karena maksimal 10%. Jadi kalau 3B itu angka kreditnya 50, maka unsur penunjangnya itu maksimal 10% dari 50. Jadi maksimal 5 angka kredit saja gitu. Ya, tapi nggak apa-apa itu seperti itu Bu. Yang penting kita sudah memenuhi syarat naik pangkat atau golongan sudah alhamdulillah. Saya pun mengalami dulu Bu, misalnya selain PTK, saya pernah melakukan penelitian yang lain, pernah membuat best practice, pernah membuat macam-macam gitu ya. Sehingga saya masukkan barangkali supaya nambah angka kreditnya. Yang 4 itu waktu ke B ke C. Ya kata saya ya sudah alhamdulillah yang penting lolos saja naik pangkat gitu kan ya. Walaupun memang ya kita capek-capek membuat waktu itu kok nggak dihitung barangkali ya di tim penilai sana mungkin kan tambah lama juga, tambah capek ngoreksinya kali begitu ya. Ya padahal kalau ditambahkan kan untuk celengan lumayan gitu ya. Ya dari PTK ada cukup ya sudah gitu ya. Ya barangkali itu Bu supaya kita lebih lega, lebih enak gitu ya. Gak apa-apa walaupun kita lebih-lebih juga. Kadang-kadang juga kita punya sertifikat banyak tapi karena balapan dengan SK ya, dengan pak terakhirnya maka nggak dihitung. Ya sudah lah nggak apa-apa jadi pengalaman aja walaupun kadang nyesek juga sih gitu ya. Mungkin apakah aturannya satu saat ya namanya aturan buatan manusia kan bisa direvisi gitu ya. Misalnya sekarang saya juga proses menunggu ke 3D. Ya, pak terakhirnya tanggal sekian tahun sekian. Belum turun SK3D-nya banyak diklat yang saya miliki kan nggak bisa masuk. Ya kan harus pak berikutnya sertifikat diklat berikutnya harus setelah pak 3D-nya nanti kan. Kan hangus juga itu nggak bisa dipakai. Tapi ya nggak apa-apalah tambah pinter, tambah banyak pengalaman gitu aja kita ikhlas saja Bu, mudah-mudahan itu menjadi kita lebih lancar lah gitu ya. Ya, saya kira karena begitu itu Bu ya. Ya. Ketua LSP tadi berapa angka kreditnya, Pak? Apa Yang Bu? ketua LSP angka kreditnya poinnya berapa? Oh iya, angka kredit yang seperti itu barangkali nanti bisa dilihat di tabel lagi. Kalau itu barangkali yang nggak umum di semua jenjang, saya juga belum pernah lihat gitu ya. Nanti kita coba lihat, kita cari info lagi. Karena yang biasa saya tahu kan misalnya kan pramuka, kemudian PGRI gitu ya, mengawas ujian gitu ya, dan seterusnya. Ya termasuk misalnya menjadi pembina ekskul, jadi wali kelas. Nah barangkali menjadi ketua-ketua seperti itu setara dengan pembina ekskul. Ya setara dengan wali kelas lah kurang lebih seperti itu. Ya, tapi satu sisi, kalaupun kita nggak tahu banget itu nggak dimasukkan juga nggak apa-apa Bu, karena itu juga nilainya kecil ya. Sebenarnya kalau kita sudah KPM-nya itu, PK gurunya itu angka kreditnya udah banyak, itu juga sudah cukup. Jadi sebenarnya menyusun tupak itu, asalkan PK gurunya sudah memenuhi,
apalagi nilainya amat baik, nih, kemudian ditambah pengembangan dirinya sudah ada, ya otomatis memenuhi syarat, udahlah misalnya malas ngitung yang koma-koma gitu ya, yang kayak menjadi anggota BGRI, menjadi pengawas ujian nasional atau sekolah yang hanya 0,08, yang ngeribet-ngeribetin aja, misalnya nggak dimasukkan misalnya gitu ya, itu nggak apa-apa, udah cukup kok, bahkan lebih. Gitu kan. Bahkan Yang udah penting lebih. yang utamanya ya. Ya, unsur utamanya betul. Kan unsur utamanya sudah terpenuhi kan sudah. Ya. Kemudian unsur penunjang ya pasti kita pernah mengawas ujian kan pasti, Bu. Iya, Bapak. Ya, sekalipun hanya berapa angka kreditnya, yang penting kan unsur penunjangnya ada. Toh tadi maksimal 10% dari angka kredit yang diperlukan. Bapak mohon bertanya lagi, Bapak, kalau tampil-tampil itu kita bisa lihat di mana ya, Pak? Oh, nanti coba nanti kita bantu, Bu. Suatu saat mungkin saya info itu ada itu. Nanti kemarin yang pernah saya sampaikan di materi juga ada itu sebenarnya sebagian itu ya, yang di materi yang sudah dikirim. Cuma Ya, yang poin-poinnya aja. ya, sekian itu kan gitu ya. Iya. Ya. Terus ini detailnya mengisi menjadi narasumber seperti ini gitu kan. Sertifikatnya ada, itu berapa yang kemarin Pak Slamet minggu lalu juga sampaikan, walaupun 0, sekian gitu kan ya. Ya nanti coba kita cek lagi, nanti kita saling berbagi aja, Bu, insya Allah. Terima kasih Pak Sri Yono. Sudah ya, sudah terjawab ya. Ada nggak yang kelewat? Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sri dan Ibu Nur. Semoga terjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan. Ya, monggo. Silakan. Mumpung Pak Sriono masih ada di sini, karena takutnya nanti susah dicari. Izin Bu. Iya. Dari Bu Heri, maaf saya nggak bisa Pak Sri. Yuyun. Iya, dari mana Ibu? Bu Herni SMK Bu 2. Herni SMK N Monggo, Bu. 22. Silakan Ibu Ini mau Herni. set aja. Dan kelasnya sih ada satu. Bentar saya. Ini saya kebetulan lagi double. Saya kecilin dulu. Jadi begini Pak. Untuk yang tadi kali Bu siapa namanya Bu Siti, Bu Nur Siti ini mengenai pembagian tugas, walaupun tugasnya banyak, misalnya jadi wakil, jadi apa korektor, pengawas, terus pengelola UP, misalnya seperti itu, tetap dihitungnya 1,05 ya Pak dari Permen RB itu tahun 2016 yang pernah saya dapatkan. Itu walaupun jabatannya banyak, tetap dianggapnya 0,5 kalau nggak salah deh. Kemudian untuk yang saya tanyakan, tadi berbagi aja Pak yang mengenai Ya, betul. Ya, siap. Seperti apalagi yang ini Ketua LSP yang tidak linear dengan mapelnya gitu. Mapelnya kan itu ya bahasa Inggris Bu Nur. Sedangkan kalau Ketua LSP kan itu produktif. Jadi sebenarnya nggak linear. Tetap tadi yang saya sampaikan untuk berbagai macam. Dulu waktu sebelum saya wakil nih untuk piket, wali kelas, penjab banyak banget jabatan tetap aja dianggapnya 0,05 gitu. Kemudian untuk saya Pak, pertanyaan saya kan baru dapat nih Pak ininya apa namanya SK3C-nya ya. Ya. Itu dari sekian tahun karena ada masalah dengan pernah TMS gitu, kemudian tidak ada TU, kemudian jadi pokoknya intinya saya nggak tahu kalau saya itu bermasalah di dalam BTL gitu ya Bu? BTL. Baru keluar. Oh, BTL dulu. Ya. Kemudian saya nggak tahu karena nggak ada TU Pak, udah berapa tahun, 3 tahun di sekolah saya nggak ada TU. Jadi info-info kenaikan pangkat nggak ada info gitu. Saya pas ke dinas baru tahu, oh ini BTL Bu, kok Ibu baru datang? Wah saya nggak tahu kan nggak ada info ke sekolah gitu. Ya intinya saya baru keluar gitu Pak 3C-nya tahun ini. Kemudian saya ajukan tahun depan bisa nggak ya Pak untuk yang 3D-nya? Karena sebenarnya itu udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu waktu saya pengangkatan yang dari sebelumnya. Apakah itu memenuhi syarat kalau misalnya saya ikut
ini berbagai macam PKB, kemudian PTK saya buat nanti di bulan Januari juga. Apakah saya bisa ikut yang April untuk kenaikan pangkat bulan April ya Pak? Kalau nggak salah ya. Apa boleh Oktober juga? Karena yang saya tahu yang terakhir sekarang kalau kenaikan pangkat bulan April aja gitu. Bagaimana Pak solusinya? Apa bisa saya ikutkan gitu di bulan April, ataukah saya harus menunggu lagi 2 tahun atau bagaimana? Yang saya dengar juga, pernah juga saya dengar, yang penting memenuhi syarat, udah ada PTK-nya 2, kemudian ada tadi apa sih namanya yang untuk ikut pengembangan diri gitu ya, pengembangan dirinya ada 4 kalau untuk 3C ke 3D itu udah cukup walaupun tidak 2 tahun atau bagaimana Pak? Mohon sarannya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya, betul. Sepanjang memenuhi syarat. Ya, sepanjang memenuhi syarat dalam arti kalau 3C ke 3D kan perlunya 200, berarti kalau 150 nambahnya 50. Kalau SK Ibu 3C-nya paknya ingat nggak berapa, Bu? Belum diambil Pak. Nah, ya anggaplah misal kalau waktu saya pak terakhir waktu 3C itu 162. Ya, maka untuk ke 3D-nya kan butuh 38. Ya kan? Nah, sepanjang terpenuhi 38 itu plus pengembangan diri yang 4 tadi terpenuhi plus PIK-nya 6 kalau ke 3D kan? Iya. Ya bisa PTK 2, 8 berarti lebih kan? Bisa Ya. PTK 1 kemudian menulis buku misalnya atau modul misalnya 1 ya jadi 6 bisa. Itu terpenuhi ya bisa. Tetapi logikanya kalau 1 tahun misalnya pak Ibu terakhir di 3C itu 162, setelah pak itu baru 1 tahun, berarti kan PK gurunya baru 1 kali Bu ya? Iya, betul. Kalau PK gurunya baru 1 kali, ya kalau nilainya baik, 3C itu hanya 9,5, 9,50. Tapi kalau amat baik PK gurunya bisa 11. Kalau C 25 kalau amat baik ya, 25,31. Kalau C ke D ya, kalau baik hanya sekitar 19-an, itu bisa dilihat di tabel kalau saya salah sebut. Nah, misalnya 1 tahun anggaplah nilainya amat baik. Berarti kan 25,31 angka kreditnya. 25,31 ditambah 162 itu baru 180 berapa? 116 sama 25. 100 berapa Pak? 116? 162 ditambah 25. 187 ya? Iya. 187,31 tadi. Kalau ditambah pengembangan dirinya 4 berarti 101,31 ditambah PIK-nya 8 misalnya kalau PTK 2 gitu. Ya, berarti masih 199 ya? Nah, gitu misalnya kayak gitu, berarti kan belum cukup ini ya. Atau juga sebaiknya sih walaupun cukup lah 200 misalnya, kalau bisa kayak kita orang dagang aja gitu ya. Kalau bisa ya jangan ngepas banget gitu, maksudnya dilebihin. Dengan sabar dulu 1 tahun lagi lebih mantap gitu juga lebih bagus. Tapi kalau mau mencoba diajukan sambil proses, nanti toh keluar BTL juga perbaikan sih monggo aja. Ya kalau mau mengajukan karena tadinya kan karena nunggu lama di waktu BPC itu turun-turun kan gitu Bu ya? Iya. Iya, itu lebih. Iya. Iya. Tapi masalahnya waktu selama menunggu keluar PAK dan SK 3C itu tadi, pembelajaran kita PK guru kita kan tidak berlaku nanti. Iya. Kadaluarsa itu karena kan hitungnya sejak PAK terakhir kan? Terakhir, iya. Iya, nah sejak PAK terakhir 3C-nya baru 1 tahun kan gitu tadi ya? Iya.
Iya, jadi memang kita rugi kalau kayak gitu. Makanya barangkali suatu saat ada perbaikan, perubahan kebijakan dalam hal ini mungkin seneng aja karena Main ya sana ya. Ya ya ketika Pak. nunggu kayak saya nih, misalnya nunggu 3C-nya 2 tahun nih, nggak keluar-keluar nih 3C-nya nih. Ya kan PK guru saya 2 tahun itu kan akan hangus. Iya. Karena yang dihitung berikutnya nanti adalah setelah pak terakhir 3C-nya itu gitu kan. Iya. Padahal itu bukan salah kita karena kan kita nunggu. Karena prosesnya memang kita udah penuhi semua, syaratnya udah kita penuhi semua, ternyata karena kelambatan di sana kemudian menyebabkan kita rugi. Rugi bukan karena salah kita, makanya barangkali suatu saat kebijakan atau peraturannya diubah sih mudah-mudahan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lapor kayak gini, kita ngomong lah katakanlah gitu ya, saya 2 tahun belum keluar-keluar, saya juga begitu kok lapor ke BKD itu, udah 2 tahun kok belum keluar juga ikannya. Dia bilang nggak mungkin Pak, nggak mungkin, harusnya begini. Loh nggak mungkin bagaimana wong saya yang merasakan, kata saya begitu. Iya betul. Ya, kenyataannya begini. Kalau dia bilang punya aturan begini, nggak mungkin begitu karena begini begitu. Kata saya, kenyataannya saya begitu, gitu kan? Ya, Iya. tapi waktu itu akhirnya saya dibantu, diberikan penjelasan, terus suruh menghubungi dinas dan sebagainya. Saya hubungi, alhamdulillah kemudian berhasil. Tapi ya itu tadi setelah 2 tahun. Padahal saat itu saya memang punya perencanaan saya harus segera keluar 3C karena saya tahu punya program pemerintah akan merekrut calon kepala sekolah baru ketika itu. Padahal syaratnya minimal 3C. Kalau saya tidak 3C maka tidak terpenuhi syarat itu dan kesempatan sebenarnya bagi saya gitu kan. Nah, saya kejar terus akhirnya keluar SK Pak 3C-nya itu di bulan April. 2 bulan kemudian, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan kemudian ya, Agustus, itu rekrutmen calon kepala sekolah. Ya alhamdulillah jadi bisa dipakai. Iya. Kalau waktu itu kata kepala sekolah, waktu itu Pak Budi Muntoro, waktu tanda tangan berkas saya, untung 3C-nya udah keluar ya Pak ya. Ya memang dikejar Pak, saya bilang memang direncanakan untuk itu, kata saya begitu. Nah, itu Bu ya, saya kira jelas ya Bu ya. Ya siap. Ya jadi iya saya juga begitu Pak. Jadi yang namanya kemarin saya udah ikut PKB banyak itu ya kan. Ternyata belum keluar, baru April kemarin keluar. Saya tanya juga ke dinasnya sana karena saya belum pegang kan keluarnya, dan ditanyanya juga bulan Agustus baru ada, dibilang ya Bu nama Ibu ada. Ya kok dari kemarin saya tanya nggak ada, terus karena mungkin banyak ya katanya ribuan, kemudian juga pandemi juga Ya, betul. baru Agustus baru bilang ada Bu, silakan di Jakarta itu yang biasa kita online, Jakarta Go ID ya. Benar ada nama saya, cuman sebelum ambil haknya. Terus saya juga nyoba kayak gini, ya dan aja deh saya coba, habis karena kelamaan kemarin jadinya saya coba ikut pengembangan diri, kemudian PTK gitu. Berharap gitu juga Pak, mau juga kayak Bapak gitu. Iya Bu, Banyak yang seperti itu. Cuman saya juga parah aja 2 tahun, ada paling setahun gitu kan. Saya parah juga tuh 2 tahun itu tantangan ujian saya meluncur ke BKD sendirian, cengak-cengok di sana, saya ikuti aja karena butuh gitu Bu. Oke langsung BKD Pak. Ya karena di dinasnya udah nggak dapat jawaban. Iya betul. Ya, langsung ke lantai 21 suruh turun ke lantai 20 waktu itu. Ya, karena kita harus gigih, dalam hal ini harus gigih. Iya. Oke Pak. Itu Bu ya. Ya, makasih Pak. Iya Bu. Monggo. Terima kasih Ibu Erni. Mungkin masih ada pertanyaan dari peserta yang lain, masih dipersilahkan. Boleh ya Ibu. Assalamualaikum. Ya Ibu, silakan. Ya, perkenalkan saya Hazatri Ningrum dari SMA 51 Jakarta Timur. Ini Bapak, saya sebenarnya agak kesulitan juga untuk bab 3-nya. Jadi bab 1, bab 2 sudah, tapi yang bab 2 belum saya kumpulkan. Kesulitan saya adalah kan saya PTBK ya, penelitian tindakan BK. Nah, di bab 3-nya saya bingung nih mau seperti apa, karena contoh
PTBK tuh saya cari-cari kayak agak jarang gitu ya di internet seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bingung Bapak untuk kalau misalnya guru-guru itu kan yang dilihat mungkin nanti hasil akhirnya adalah nilai. Sedangkan kalau PTBK itu kan kalau saya karena ingin mengurangi tingkat stres itu kan berarti pakai angket. Nah, pertanyaan saya itu kalau dari siklus 1 ke siklus 2, apakah menggunakan angket yang sama seperti sebelum siklus seperti itu, Bapak? Terima kasih. Ya, Bu. Mbak Yun langsung aja, Mbak ya. Ya betul, Bu. Kan angket itu kan instrumen. Ya, kalau untuk yang pengetahuan, yang kelas, yang guru mapel, tes ulangan. Kenapa kok tes ulangan? Karena untuk mengukur hasil belajar. Jadi lebih tepat instrumennya tes. Walaupun juga boleh angket, tapi kan kurang pas. Seperti yang saya katakan perumpamaannya, minum itu kan boleh pakai gelas, boleh pakai cangkir, boleh pakai piring, boleh pakai gayung kan gitu ya. Tapi kalau pakai gayung kan kurang pas, pakai gelas lebih enak gitu loh. Ya, walaupun kan boleh minum pakai gayung kan boleh juga gitu. Jadi untuk mengukur pengetahuan siswa pakai angket kan juga boleh gitu. Tapi kan lebih enakan kalau pakai tes meyakinkan gitu loh ya. Nah, kalau BK kan tidak ulangan, tidak tes kan, maka pakai angket misalnya atau kuesioner. Ya tentu prasiklus dengan siklus 1, siklus 2 sama angket yang digunakan. Pertanyaannya sama, kan tes juga begitu. Tesnya tes waktu siklus 1, prasiklus siklus 1, siklus 2 itu tesnya sama. Ya kalau tesnya itu beda, ya tadi bisa saya katakan kok peningkatan ya tesnya mungkin yang berikutnya lebih mudah. Bisa jadi bias gitu loh. Atau kok lebih buruk ya mungkin soal tesnya lebih sulit gitu kan. Jadi materinya sama, perlakuannya sama, materinya yang disampaikan sama, ya. Tapi bedanya kalau itu prasiklus dengan siklus, ada perlakuan atau tindakan dengan belum. Nah kalau siklus 1 dengan siklus 2 dengan perlakuan yang sama juga, barangkali waktu siklus 1 belum lancar sehingga masih jelek. Nah, maka dilanjutkan siklus 2. Nah, berarti kalau Ibu terkait dengan BK itu yang mau dicari apa? Tadi tingkat stres ya apa ya gitu ya? Tingkat yang mau dicari apa tadi, Bu? Stres, jadi menurunkan stres akademik saat PJJ ini, Bapak. Iya. Berarti kan inginnya tingkat stresnya berkurang kan, Bu? Betul. Halo? Iya, betul Bapak. Inginnya tingkat stresnya berkurang. Iya. Inginnya tingkat stresnya berkurang dan tingkat kenyamanan mengikuti PJJ meningkat kan begitu? Iya, betul. Ya. Jadi kalau prasiklusnya itu tingkat stresnya masih 90%, maka siklus 1 harusnya turun jadi 60%. Sebaliknya kan kalau tingkat stresnya tinggi kan tingkat kenyamanannya rendah. Kalau tingkat kenyamanan prasiklusnya itu 10% misalnya, maka tingkat kenyamanan di siklus 1 harus meningkat lebih dari itu kan begitu yang diharapkan, Bu ya? Iya, Bapak. Ya, berarti betul angketnya itu sama, pertanyaannya sama, tapi yang pertama prasiklus sebelum ada tindakan, yang kedua itu siklus 1 setelah ada tindakan, yang ketiga adalah siklus 2 setelah ada tindakan. Karena hasil refleksi di siklus 1 belum menunjukkan peningkatan, dilakukan hal yang sama. Jadi nanti akan meningkat terus harapannya. Kalau meningkat terus sampai siklus 3 berarti berhasil untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan tingkat kenyamanan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bisa diterima, Bu? Bisa, Bapak. Terima kasih. Sip. Terima kasih Ibu Hazatiningrum dan penjelasan juga dari Pak Sriono. Masih berlanjutkah tanya jawabnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanti barangkali ada Pak Salamet atau Pak Sri Mulyono untuk bisa menambahkan, takut saya ada yang kepleset juga, Mbak Yuyun. Iya siap Pak. Silakan Satu Ibu ya. Ani.
Ya, itu yang udah masuk bab 1, 2, 3 untuk tahu ada koreksi gimana ya Pak caranya? Maksudnya kekurangannya di mana atau perlu yang perlu diganti atau dirubah, kesalahannya di mana, taunya dari mana ya Pak? Maksudnya yang sudah kemarin dikirim sebelum-sebelumnya. Terus ya makasih Pak Sri, tadi saya baru dapat gambaran lagi tentang salah tesnya ya. Tesnya ternyata pretest, terus tes setelah siklus 1, tes setelah misalnya siklus 2 itu bentuk tesnya yang dilakukan itu sama ya. Maksudnya baru oh iya ya, ternyata emang harus sama gitu kan maksudnya. Ya, makasih Pak udah diingatkan. Sip. Baik. Untuk mengetahui koreksi ya sebaiknya misalnya kalau perlu nanya ke saya nanti jabri ke saya, kalau ke Pak Slamet jabri ke Pak Slamet gitu. Karena terus terang tadi sudah saya sampaikan, kalau saya pribadi belum sempat membaca secara utuh, maksudnya membaca secara teliti sudah saya baca tapi sekilas karena tadi kesibukan saya Bu. Tapi secara umum saya kasih apresiasi dan support yang besar kalau Ibu sudah menulis seperti itu. Rasa-rasanya itu sudah bagus, hanya kurang-kurang sedikit itu kan teknis lah katakanlah gitu ya, sepanjang tidak keluar dari prosedur. Yang tadi saya katakan membuat latar belakang masalahnya ini kurang asik sedikit, misalnya gitu aja sih. Ya. Tapi nanti setelah ini barangkali ini pertemuan juga kan sudah terakhir, nanti insya Allah saya baca. Nah kalau belum saya baca misalnya, terus Ibu jabri saya, pasti jadi akan saya lihat karena kan oh iya ya saya diperlukan, makanya ada orang yang perlu bantu gitu, mungkin saya utamakan saya buka dulu gitu Bu sepertinya. Oke Pak. Nanti dari panitia barangkali kalau ada membagi misalnya ada 20 mau yang 10 ke Pak Slamet, 10 ke saya misalnya gitu ya, bisa fokus juga lebih bagus. Tapi bukan berarti misalnya Bu Ani bagiannya yang ngoreksi Pak Slamet, terus nggak boleh nanya ke saya juga nggak gitu. Atau sebaliknya, Bu Siti tadi bagian saya, tapi juga boleh kok tanya sama Pak Slamet juga boleh gitu. Yang penting hasil punya kita itu jadi lebih bagus gitu ya. Kalau saya baca sekilas sih secara umum sudah memenuhi karena sudah belajar berapa kali ini, tadinya mungkin tingkat pemahamannya masih sekian persen sudah meningkat betul. Dan tadi udah jadi itu udah juara, tinggal nanti lebih juara lagi kalau sesuai kaidah yang benar dan bagus, yaitu berarti perlu saling bantu lah sama saya juga sama Pak Slamet, Pak Mulyono dan lain-lain. Nah, jadi terus sekarang belum detail banget saya sampai baca per kalimat, memang belum, saya baru bacanya sekilas saja gitu. Oke Pak, kemarin kan karena ada kabarnya kan mau dari yang masuk mau dibagi-bagi gitu ke Pak Slamet, Pak Sri, mohon maaf, jadi saya pikirannya apa udah dikoreksi mungkin atau belum, kekurangannya di mana seperti itu, makanya tadi mau menanyakannya seperti itu. Tapi makasih Pak, ini karena pengalaman pertama PTK pertama jadi pasti masih banyak koreksinya. Mohon maaf. Ya kami mohon maaf, sepertinya karena baik Pak Slamet maupun saya, mohon maaf ini hanya di kesibukan ya Pak. Sekolah kesibukannya luar biasa ini belakangan ini. Iya. Ya itu apa namanya, saya dapat tantangan ya, begitu saya jadi kepala sekolah baru 2 minggu saja langsung udah teter terus tuh isian macam-macam harus. Nggih, Pak. Ya mohon maaf ya. Boten napa-napa Pak, matur suwun Pak bimbingannya. Selanjutnya insya Allah kita baca ya. Mohon izin Pak Sriono, ini nyambung pertanyaannya tadi masalah tes-tes, kalau boleh diizinkan. Silakan Bu Nugra Hani. Ya, misal Pak, untuk satu KD itu, KD statistik sebutlah seperti itu ada indikatornya 4. Nah, akhir siklus 1, itu kan yang baru tersampaikan indikator 1 dan 2. Maka kita tesnya hanya soal-soal tentang indikator 1 dan 2 saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentu itu hanya 50% ya kan dari total 4 indikator yang akan ending akhirnya akan kita capai gitu kan ya Pak, seperti itu. Itu benar apa enggak tuh? Jadi saya mengujikannya di akhir siklus 1 itu hanya indikator 1 dan 2 aja. Tapi nanti pas di akhir
siklus 2 jadi lengkap indikatornya 1, 2, 3, 4 masuk semua seperti itu. Begitu Pak. Mohon maaf Bu, tidak seperti itu. Sepertinya Pak Sri Mulyono sudah menjelaskan, misalnya KD-nya luas, materinya banyak, ya kan? Maka kan bisa pertemuan, Bu. Siklus 1 ada berapa pertemuan? Misalnya 2, pertemuan 1 2 indikator, pertemuan 2 2 indikator. Nah, setelah selesai satu siklus baru tes ke semuanya satu KD itu gitu. Oh. Nanti siklus 2 juga begitu. Ya, siklus 2 ada 2 pertemuan karena materinya luas kan. Ada pertemuan 1, ada pertemuan 2, mungkin malah pertemuan 3 gitu kan, tergantung itu. Setelah selesai semua melalui pertemuan-pertemuan tadi, maka baru tes gitu siklus 2. Di siklus 1 juga begitu, siklus 3 kalau diperlukan juga begitu. Jadi materinya tuntas dulu, dirancang dulu indikator yang mau disampaikan itu apa. Nah, RPP-nya seperti yang Pak Sri Mulyono juga sampaikan, RPP-nya bisa 1, ya depannya itu atasnya 1 kan. Nah, pertemuan 1 kan nanti baru 2 indikator. Maka pertemuan 2 kan nanti indikator yang 3, 4-nya gitu loh. Atasnya sama kan? Yang ke bawahnya langkah pembelajarannya sama tapi indikator yang disampaikan berbeda. Jadi RPP-nya bisa copy paste yang atasnya, terus yang indikator yang bawahnya itu karena lanjutan, yang tadinya indikator 1 2 berikutnya sekarang 3 4 gitu. Jadi RPP-nya enggak dari awal lagi gitu, Bu. Jadi pas di siklus 2, di siklus 2-nya berarti RPP-nya sama sama RPP yang di siklus 1 karena kan mengulang lagi gitu ya, Pak. Iya begitu, Pak. Iya, makanya kan dilampirkan RPP-nya kan 1 saja. Ya 2 itu maksudnya 2 dengan pertemuan yang kedua gitu, Bu. Iya. Jadi saya ulang ya Pak, saya takut salah. Di siklus pertama kita ada tuntas di KD itu ada 4 indikator. Nah, 4 indikator ini yang indikator 1 dan 2 itu di pertemuan pertama, indikator 3 dan 4 di pertemuan kedua. Berarti udah gitu akhir siklus 1 diujikanlah 4 indikator ini. Betul. Kemudian ternyata hasil belum signifikan, dilanjutkan di siklus kedua. Berarti RPP yang digunakan sama dengan RPP yang di siklus pertama. Gitu ya, Pak. Dengan ini sama begitu ya. Jadi ini 1 2 ini dipakai lagi, ini dipakai lagi. Betul. Materinya juga sama kan? Iya. Ya, lampiran materinya kan sama juga. Oh iya. Iya gitu. Ya. Makasih ya Pak, makasih banyak. Terima kasih Ya, itu Nugrahani. Coba dimohon untuk dipanggil atau diundang Pak Sri Mulyono atau Bapak Salamet barangkali ada untuk menambahkan dan barangkali ada yang perlu diluruskan dari saya. Ya, kalau tidak ada ya nanti langsung ke penutupan dan nanti bisa komunikasi melalui grup atau Japrian. Monggo, Baik, Mbak Yun. Siap Pak Sriono, terima kasih. Seperti yang tadi Pak Sriono bilang, mungkin ada di ruang Zoom ini Bapak Sri Mulyono atau Bapak Haji Salamet untuk bisa menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sriono. Silahkan kepada Pak Sri Mulyono dan Pak Haji Slamet. Pak Sri Mulyono kayaknya sudah keluar dari room ini, tapi Pak Salamet ada. Ya, monggo Mbak. Sudah Pak Haji Salamet, mungkin ada yang mau ditambahkan? Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman. Pak Haji. Apresiasi yang setinggi-tingginya teman, semakin dikuasai banyak. Sudah bagus semuanya Bapak Ibu, sudah cukup itu, dan sedikit saya mau menambahkan atas kebutuhan Bapak Ibu. Ini sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Sriono pada awal Pak Sriono memberikan materi. Ya. Hanya sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu.
Bapak Ibu ingat ini ya. Ingat ini, yang pertama saya Ya ingatkan Pak, ini. itu Pak, betul itu Pak, penting Pak. Ingat ini Bapak Ibu, ini menunya yang harus Bapak Ibu kuasai. Misalnya Bapak Ibu tadi dari apa? Dari 3A misalnya. Dari 3A mau ke 3B. Itu hanya Bapak Ibu mempersiapkan pengembangan diri. PD ini Bapak Ibu. PD itu pengembangan diri. Hanya 3. Nah, dengan demikian Bapak Ibu harus menguasai apa itu pengembangan diri. Nah, itu materi tersendiri Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya singgung sedikit saja, yang namanya pengembangan diri yaitu yang Bapak Ibu ikut diklat fungsional yang khusus menjurus kepada peningkatan kompetensi yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah, kalau yang lain itu kegiatan kolektif guru, misalnya MGMP apa segala macam. Cuman bentuk laporannya agak berbeda. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dari golongan 3B ke 3C, ini 4 ini PIKI. PIKI itu Bapak Ibu ini publikasi ilmiah dan atau, sekali lagi, dan atau karya inovatif. Ini 4. Dan PD-nya itu 3. Nah, 4 ini bebas memilih fikih Bapak Ibu, bisa dari narasumber, bisa dari yang menulis di koran, bisa terjemahan, bisa modul, bisa diktat, bisa buku. Yang penting Bapak Ibu sudah ada menunya di situ, ada 10, bahkan kalau Pak Sri Mulyono bilang 11 dengan best practice, monggo. Nah, saya beranjak karena 3C ke 3D ini sama pada dasarnya. Yang agak berbeda Bapak Ibu, ini dari 3D ke 4A. Ini butuh 8. PIKI-nya butuh 8. PD-nya itu 4. Nah, 8 ini Bapak Ibu itu minimal terdapat laporan hasil penelitian. Kata-kata ini artinya itu adalah penelitian tindakan kelas. Headsetnya dipakai. Oke. Jadi ini PTK-nya 1, tetapi tidak di jurnal. Sekali lagi tidak dimuat di jurnal, tetapi harus diseminarkan Bapak Ibu. Jangan lupa harus diseminarkan. Seminarnya ada aturannya. Bagaimana? Mengundang minimal 3 sekolah, jumlah yang diundang minimal 15 orang. Saya ulangi. Hasil penelitiannya ini yaitu PTK. PTK ini harus diseminarkan. Nah, lalu cara seminarnya itu Bapak Ibu harus memakai aturan dan dilaporkan ya, dilaporkan. Nah, yang diundang itu minimal 3 sekolah yang setingkat ya Bapak Ibu, minimal 3 sekolah yang setingkat, maksudnya SMA ya setingkat dengan SMA, bisa dengan MAN, bisa dengan SMK lah, kira-kira begitu. Kalau SMP ya yang sederajat gitu, kira-kira gitu ya. Itu yang diundang 3 sekolah, jumlah yang diundang itu minimal 15 orang. Nah, itu. Kemudian khusus untuk golongan 4A ke atas, ini ke atas nih, 4B, 4C, 4D gitu. Ini sama ini Bapak Ibu. Ya. Sama pengertiannya, minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal. Nah, jurnalnya itu yang sudah punya ISSN. Nah, kemudian kalau yang 4C mau ke 4D itu kebetulan saya alhamdulillah sudah keluar PAK-nya, itu harus ada bukunya Bapak Ibu, selain jurnal juga harus ada bukunya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pegang sebagai menu yang harus Bapak Ibu kejar. Ya, sebagai Bapak Ibu kejar ini. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua saya mau menyentuh Bapak Ibu.
Yang golongan 3A, kalau PK gurunya ya Bapak Ibu ya. PK gurunya kalau melihat tabel di sini, itu kalau sangat baik misalnya ya 13,17. Ada yang bilang 13,13 Pak, monggo. Enggak masalah. Kalau baik 10,5 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Kalau sebagai kepala sekolah juga ada di sini. Ya, kepala perpustakaan ada. Yang ada kepala-kepala semua. Yang selain yang tidak berkepala ya tidak dapat ini apa? Tidak dapat melihat di tabel ini Bapak Ibu. Tetapi ini hitungannya khawatir Bapak Ibu misalnya ya kalau langsung melihat di sini takut keliru misalnya gitu, ya silakan dihitung melalui rumus PK guru yang 1 tahun. PK guru yang 1 tahun. Ada yang bilang PKG ya Pak? Iya PKG, tapi lebih memasyarakat dengan PK guru, pengganti pembelajaran itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu saya ingatkan ini yang dikejar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pegang tuh PAK lamanya, tulis di sini Bapak Ibu. Nah, tulis di sini. Ya, terus yang dimasukkan di sini itu ada 4 Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama adalah pendidikan ini. Yang kedua itu adalah PK guru plus tugas tertentu, STTPL, publikasi ilmiah karya inovatif, kemudian kalau punya ijazah yang selain Bapak Ibu tidak linier, yang selain linier berarti yang tidak linier ada di bawah. Kemudian penunjang, kemudian penghargaan ya. Ini yang biasa yang yang 10 tahun ya, 20 tahun, 30 tahun gitu Bapak Ibu. Nah, ini di PAK terakhir tuh semuanya Bapak Ibu tulis di sini. Pendidikan ditulis saja di sini kalau Bapak Ibu itu linier. Kemarin sudah saya singgung mengenai linier. Kemudian PK gurunya Bapak Ibu di sini ditulis PKG-nya di pembelajaran atau pembimbingan. Artinya ini kalau pembelajaran itu guru, kalau pembimbingan itu BK. Nah, ditulis di sini berapa tahun Bapak Ibu. Minimal itu minimal ya, minimal 4 tahun supaya mencukupi kebutuhan umumnya begitu. Kemudian tugas tertentu ya mungkin bisa jadi kepala sekolah di tempat terpencil segala macam bisa ditambahkan di bawahnya. Nah, di sini ini Bapak Ibu ini PD-nya, PD pengembangan dirinya yang tadi itu syaratnya ada 3, ada 4 gitu kan ya. Nah, masukkan di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu publikasi ilmiah tadi dibutuhkan berapa? Misalnya dari berapa nih? Dari 4A ke 4B misalnya gitu ya. Ini PK-nya 12, PD-nya 4. Nah, maka dimasukkanlah di sini Bapak Ibu. PD-nya minimal 4, PK-nya publikasi ilmiah misalnya 12. Nah, ijazah yang tidak sesuai kalau Bapak Ibu linier ditulis di atas, kalau tidak linier ditulis di bawah. Nah, ini penunjang yang 10% Bapak Ibu. Penunjang di bawah ini 10%. Makanya kata Pak Sri, ya walaupun banyak seperti apapun juga ya tetap saja dimasukkan ke sini kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan di atas itu, Bu. Nah, apa perbedaannya kalau Bapak Ibu ikut kegiatan yang ada hubungannya dengan kompetensi yang Bapak Ibu ampu dengan yang tidak? Kalau yang berhubungan masuk ke PD, kalau yang tidak berhubungan itu yang masuk ke penunjang. Kalau sudah masuk ke penunjang ya sama saja dengan seminar-seminar Bapak Ibu. Nilainya berapa? 1. Ya kalau di PD tergantung jamnya. Kalau jamnya 30 sampai dengan 81 itu 1. Nah, 82 sampai ke 200 kalau nggak salah itu 2 dan seterusnya. Gitu. Di sini Bapak Ibu. Kemudian penghargaan, ini yang biasa itu loh Bapak Ibu, penghargaan yang dari presiden.
Yang berapa? 10, 20, 30. Nah, itu kalau yang 10 ya 1, ya kalau yang 20 ya 2, dan seterusnya. Nah, lalu dijumlah Bapak Ibu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah dijumlah. Dijumlah sesuaikan dengan kebutuhan yang ada hubungannya dengan penjelasan Pak Sri kemarin. Kalau dijumlah dari 4A, misalnya mau ke 4B. Sekali lagi, dari 4A ke 4B. Dijumlah seret ke sini semua 600. Berarti Bapak Ibu sudah terpenuhi kebutuhannya. Minimal berapa kebutuhannya kalau dari 4A ke 4B? 550. Nah, itu harus punya Bapak Ibu. Saya dari tadi saya korek-korek waktunya nggak kena itu barusan ketemu ini. Nah, intinya jumlah keseluruhan di sini Bapak Ibu itu sudah terpenuhi kebutuhan yang pertama, jumlahnya. 4A ke 4B 550. Sekali lagi, jumlahnya. Kemudian yang kedua, PKG-nya diterima. Kalau ditolak itu biasanya di sini ada alasan. Kenapa? Biasanya apakah 1A, 1B, 1C atau 1D-nya gitu di sini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah PD-nya. PD atau kalau mau disambung dari PD sampai dengan karya inovatif ini PKB namanya. Nah, boleh begitu. Tapi kalau mau diurai ya PD-nya. Lalu yang keempat baru PK-nya. Nah, yang ke bawah ini ya boleh ada, boleh tidak. Kalau Pak Sri bilang ya namanya penunjang Bu dipakai ya alhamdulillah, nggak dipakai ya anggap saja bahwa kita meningkatkan pengetahuan gitu ya nggak apa-apa. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu, kalaupun jumlahnya Bapak Ibu sudah 800 misalnya karena dari tahun berapa gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata PK gurunya Bapak Ibu tidak diterima, ya tetap Bapak Ibu itu namanya tidak lulus. PD-nya tidak ada, tapi jumlahnya sudah 1000, tetap saja Bapak Ibu tidak lulus. Nah, 3 hal ini yang bisa saya ingatkan Bapak Ibu. Ya, itu saja dari saya barangkali, tapi saya mencari-cari yang ini, yang apa menu. Pak Sri ada barangkali yang menu dari 3A ke 3B itu butuh 50, 3B ke 3C butuh 50. Ada itu, Pak. Ya? Ada di materi saya itu, Pak. Ya, di materi Pak Sri itu ada ya Bapak Ibu. Nah, itu dibuka. Tambahkan ini. Jadi supaya lebih ingat ini terfokus 3 ini Bapak Ibu. Ya, itu saja tambahan dari saya. Dan semuanya pasrah kepada Ibu Wiji nanti pengaturannya seperti apa. Ya mau apa dengan Pak Sri-nya berapa atau ke saya juga berapa. Ya Bu Wiji pahamlah kira-kira. Ya misalnya yang ngirim ada ini Pak, ada 20. Ya Pak Sri 20, saya nunggu. Ya kalau enggak saya nunggu Pak Sri 20 gitu ya nggak apa-apa lah kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya Pak. Ya baik itu tambahannya Bu Wiji, Ibu Yuyun ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik, Mulyono ada kayaknya itu. terima kasih Pak. Pak Sri Mulyono ada? Salam. Kayaknya tadi baru masuk Pak, masuk lagi Pak Sri Mulyono. Panggil, nggak apa-apa. Pak Sri. Pak Oh, Sri ada, Pak. Mulyono, Ada. silakan memberikan tambahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sriono dan Pak Haji Salamet. Silakan. Terakhir Pak Sri. Pak Sri. Pak Sri. Pak Sri. Suaranya, Pak. Orang-orang ya. Ya, terima kasih Pak Bos. Bos saya dengan Pak Sriono yang terhormat serta teman-teman. Saya mengikuti terputus-putus karena tapi tetap memantau dan paham apa yang diarahkan oleh Pak Sriono dan Pak Slamet. Tadi ada sedikit namun sudah dipertegas oleh Pak Slamet tentang itu beda dengan karya ilmiah, tapi menyangkut ke khususnya penyusunan PAK-nya, terutama PD dan lain-lain itu terkait dengan PAK dan penyusunan DUPAK.
Kalau saya sih punya saran, agar lebih lengkap, mungkin ditambah 2-3 kali pertemuan beberapa sebelum pengusulan di bulan Januari, untuk teknik penyusunannya, pemasukan angka ke Dupak itu supaya tidak jadi masalah. Karena teman-teman sekarang sudah PI-nya sudah bisa, kemudian tinggal penyusunan Dupaknya supaya tidak nyasar, sehingga semuanya nanti pas mengajukan itu insya Allah tidak ada masalah. Nah, seperti halnya tadi saya dengarkan masalah berapa sih nilai kalau menjadi narasumber, berapa sih nilai kalau menjadi pendamping ketika mengikuti anaknya praktek gitu kan. Itu kan ada nilainya tersendiri-sendiri. Contoh kalau mendirikan bimbingan 0,17 umpamanya gitu kan. Kalau pelatihan di bawah 30 jam berarti termasuk in-house training berikan nilainya 0,1. Nah, itu kan perlu penjelasan juga nanti ketika di TNS Bapak Ibu tidak tanda tanya. Tahu salahnya di mana, tahu memperbaikannya di mana gitu. Supaya tidak terjadi TMS dan mengulang-ulang, maka disusunlah dari awal seluruh perencanaan itu. Berkali-kali kalau masalah PTK sebenarnya Bapak Ibu itu ahlinya sudah, hanya ilmunya kelebihan gitu, gitu kan. Seperti tadi saya penekanan sekali lagi yang terakhir ini, penekanan yang saya minta adalah satu untuk PTK, satu adalah di bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi, tolong di metodologi itu penekanannya dari 4 perencanaan itu, dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi, supaya refleksi itu, tolong aplikasikan dengan actionnya, jangan teori lagi. Teorinya ini depannya aja sekilas menggunakan Suharsini, Yusuf Kunto umpamanya, bukan menggunakan Kempes umpamanya, caranya begini-begini, langsung ke pokok masalah saja. Langsung ke pokok masalah apa yang akan dikerjakan di bab 4. Bab 4 tinggal mengulang apa di bab 3 yang akan diminta. Hasilnya dilampirkan, itu aja penekanan saya di situ saja. Sehingga tidak ngalor ngidul, tidak kebanyakan muter-muternya. Saya harapkan begitu, terutama penekanan metodologi, kemudian penguatannya hasilnya di bab 4, hasil analisisnya di bab 5, itu lampirkan semua. Tadi Pak Slamet sudah memberikan penjelasan 3-3-3, dari atas, tengah, dan menengah, atau 5 bawah, 5 atas juga boleh, monggo aja, yang penting harus ada dan disiasati. Saya katakan siasati, yakin Bapak Ibu tidak 100% membuat sendiri. Artinya disiasati menggunakan yang cerdas lah, sehingga tidak terbaca oleh tim penilai. Karena tim penilai sekarang tinggal sedikit Pak, tim penilai tinggal 15 orang. Tinggal 15 orang yang aktif sekarang. Jadi menilai segini banyak. Jadi mau nggak mau akan kejar tayang, sehingga penjelimetannya akan berkurang dibandingkan dengan yang kemarin. Itu saja yang perlu saya sampaikan Pak. Hanya pesan yang terakhir, perlu diadakan teknik penyusunan atau memasukkan Dupak ke format 1A, ke format 1. Format 1, 2, 3, 4, 5. Ketika memasukkan format 1, 2, 3, 4, 5, didampingi dan itu insya Allah semuanya sudah kelar. Itu saja, udah bagus semua. Saya ngikutin kok. Saya paham betul apa yang disampaikan Pak Slamet, luar biasa. Bos saya nih, ilmunya luar biasa. Kemarin kita ikut seminar dengan PKD, ikut PKD dengan workshop ya, PKD dengan Bapak beliau juga. Mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih baik. Itu saja perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kalau boleh nanti hasilnya itu sebelum dikumpulkan ke Sudin masing-masing, itu kita lihat dulu Pak Slamet. Kita lihat dulu secara detail gitu kan, walaupun sekilas, tapi bisa terlihat, karena praktisi dengan seorang ahli itu beda. Kalau kami ini praktisi kadangkala agak terbatas dengan kuncian-kuncian kesepakatan dan kunci-kuncian dari aturan. Kalau Bapak kan lebih luas, kalau kami lebih menciut ke praktisi, apa yang ada, apa yang kita hadapi, kemudian kesepakatan tim penilai seperti apa, regulasinya seperti apa. Nah, ini akan kita kolaborasikan dengan teman-teman, dengan Pak Slamet yang sudah ikut. Karena ada beberapa yang tidak masuk, perlu kita mengadakan rapat kayak kemarin. Kita mengadakan rapat kemarin, tim penilai, hal-hal yang baru kita selalu koordinasi dengan tim penilai, Bu. Jadi kita tidak jalan sendiri. Teman-teman yang berbuat sudah luar biasa, ya kita apresiasi dengan perbuatan yang
yang terkini dan menghargai Bapak Ibu sekalian. Itu saja untuk sampaikan, mohon maaf lahir batin. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan sukses naik golongan, sukses naik pangkat. Amin. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih Pak Slamet, monggo maju terus. Terima kasih atas bimbingannya, arahannya, dan bermanfaat untuk kita semua. Pak Sriono, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa. Selamat untuk menduduki jabatan baru jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan kami. Terima kasih. Monggo. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sri Mulyono. Bu Wiji. Saya Pak. Usulan Pak Sri Mulyono, saya sepertinya cenderung iya saja karena itu sangat penting. Tapi sebelumnya harus selesaikan dulu. Ya, PTK-nya selesai dulu. Ya, selesaikan dulu. Cara menyelesaikan begini, Bu Wiji. Yang sudah mengumpulkan ke Bu Wiji, modelnya gini. Kalau misalnya ini perbaiki gini-gini, kalau sudah selesai, tetap teman-teman itu minta untuk kumpul, terserah mau kumpul di mana, di titik-titik mana terserah, dalam keadaan sudah terketik semua, print out, ya print outnya. Nah nanti setelah di print out itu baru kita mengundang apakah Pak Sri atau Pak Sri Mulyono atau ke saya atau tiga-tiganya. Nah, begitu sudah ini dilaksanakan seminar, sudah selesai seminarnya, lalu termasuk cara membuat laporan seminar yang dibutuhkan untuk syarat di dupatnya. Kalau yang nggak perlu ya nggak apa-apa, tapi hanya ilmunya saja ya monggo. Baru nanti 2 kali pertemuan lagi langsung saja, jangan saya, langsung saja Pak Sri Mulyono narasumbernya. Karena kalau nanti ke saya nanti mental lagi, tapi saya dengan Pak Sriono insya Allah ada. Gitu. Siap ya. Pak. Siap. Begitu saja, terima kasih teman-teman. Pak Sri Mulyono, terima kasih banyak karena ini teman-teman sangat berarti kehadiran panjenengan ini. Monggo Bu Wiji, Bu Yuyun. Baik, Bapak Haji Salamet, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan sudah. Satu lagi boleh Bu Yuyun? Oh iya, silakan Pak Samsudin, silakan. Baik. Terima kasih pertama bagi Pak Slamet, Pak Sri Mulyono, Pak Sriono, luar biasa, pencerahan sekali buat saya khususnya dan buat kami semua. Mau nanya Pak, kalau nanti seminar kan harus dengan guru selevel ya Pak ya, 3 sekolah, 15 anggota. Itu apakah di bidang studi yang sama atau bukan? Itu Pak, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti di pertemuan yang kita akan sama-sama itu, apakah sudah penelitiannya atau masih membahas bab 1, 2, 3, Pak? Mohon Pak informasinya Pak. Terima kasih. Halo Pak Sri Mulyono, Pak Sriono, monggo. Untuk pertemuan, jadi pertanyaan tadi apa Pak? Agak ngelamun saya. Ya. Pulang naik sepeda, masanya masih jalan. Iya Pak. Izin Pak. Pertanyaan apa tadi Pak? Begini, ya kebetulan saya dari 3D mau ke 4A. Itu kan harus diseminarkan ya Pak. Nah, itu syaratnya harus mengundang 3 sekolah dan 15 peserta. Nah, itu apakah harus di bidang studi yang sama atau bukan? Atau bisa guru dengan bidang studi yang berbeda? Ya, kalau Bapak bisa, sudah paham Pak maksudnya Pak. Kalau Bapak di mata pelajaran harus linier. Tapi kalau Bapak Ibu di SD itu kapan saja untuk siapa aja nggak peduli. Tapi kalau bidang studi IPA ya sebaiknya setaraf dengan yang IPA. Sebaiknya disarankan seperti itu. Yang penjelasan secara rinci sih tidak hanya dijelaskan sekolah terdekat, yang penting 3 sekolah 15 orang, 3 sekolah yang berdekatan. Ya artinya itu adalah fleksibel, tapi lebih baik daftar hadir dimasukkan di situ sesuai dengan bidang studi. Tapi kalau seandainya tidak dibuat bidang studi, ya daftar hadirnya jangan dimasukkan bidang studi. Dalam arti ini yang manipulasi data sedikit
untuk mempermudah kita, walaupun sebenarnya tidak boleh, harus sesuai aturan gitu kan. Tapi kan kalau saya ulangi lagi, tim penilai kan yang dilihat hanya data, bukan fakta gitu kan. Data ada apa yang ada di situ, ya yang penting munculkan ada di situ, gitu saja. Untuk yang bagus adalah serumpun. Kemudian yang bagus adalah disarankan adalah aturannya adalah serumpun. Kalau SD jelas terdekat gitu kan. Kalau SD kan semuanya linier. Semuanya linier. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya tambahkan Pak Samsudin. Ya, Jadi silakan, Pak. intinya kalau Bapak atau Ibu yang lain juga ini penting. Kalau misalnya mau menekankan kepada apa yang disarankan oleh Pak Sri Mulyono, ya berarti keberartian MGMP itu di situ akan muncul Bapak Ibu. Ya. Seminar di MGMP. Tapi kalau misalnya tidak, ya disiasati tidak memuat bidang studinya di daftar hadir itu Bu, Pak. Kemudian ini sebetulnya fleksibel. Apa kata Pak Sri Mulyono tadi sudah disampaikan fleksibel. Artinya begini, seperti saya pernah memberikan materi di Kepulauan Seribu, Bapak Ibu. Nah, di Kepulauan Seribu SMA-nya ada berapa? Ada satu. SMK-nya ada berapa? Ada satu. Nah, SMP-nya ada berapa? 5 kalau nggak salah. Terus SD lumayan. Nah, itu yang tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi aturan itu. Maka tim penilai pun juga memaklumi hal itu, gitu loh. Ya misalnya kalau ini Kepulauan Seribu, berarti yang diundang orang SMK, orang SMP ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu di Jakarta Timur atau Jakarta Utara ya nggak berlaku itu, gitu. Jadi tetap setara, setingkat. Kalau yang SMA ya SMA gitu, SMP ya SME. Karena undangan itu insya Allah bisa mencukupi. Terlebih lagi kalau misalnya tidak mau ribet, Bapak Ibu ya aktif di MGMP, langsung dilaksanakan di sana. Kemudian saya tambahkan lagi, yang diseminarkan ya jelas hasil Pak Samsudin, bukan proposalnya. Jadi hasil langsung pelaksanaannya seperti apa. Jadi intinya cuma melaporkan Bapak dan memperkuat bahwa Bapak benar-benar melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, sebagai bentuk bukti bahwa Bapak tidak menyadap punya siapa-siapa. Itu sebetulnya Permendikbud 16 tahun 2009. Dulu sih nggak pernah ada itu seminar, Pak. Nah, sekarang diminta. Dan seminar itu yang harus dilaporkan, yang pertama itu undangan. Yang kedua materi yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga itu adalah absensi, ya foto-fotonya. Nah, yang ketiga ini yang terpenting kalau menurut saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan. Notulen. Nah, itu sudah itu disatukan, dijilid, judulnya di depan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul bla 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 bla. Udah, dan itu taruh di atasnya atau diselipkan di apanya supaya tidak misah, sehingga tim penilai juga tidak bingung dan tidak pusing. Kenapa? Ya karena sedikit Bapak Ibu, tim penilai di kita ini sedikit. Ya sebetulnya banyak, cuman nggak terikat gitu loh. Kalau diikat benar mungkin ya pasti banyak. Cuman yang mau mencari seperti Pak Sri Mulyono dan teman-teman ini itu ya sulit. Karena ya Pak Sri Mulyono itu, mohon maaf ini saya buka kepada Bapak Ibu. Pak Sri Mulyono ini memang kerja bakti. Jadi ya nggak ada. Kalau dulu kita kan begitu selesai menilai, pulang ya tanda tangan Bapak Ibu. Kalau sekarang bukan tanda tangan tapi tanda tanya. Gue boleh pulang apa kagak ya gitu. Nah saya nggak tahu sekarang dapat makan atau tidak. Kalau saya bukan milih-milih Bapak Ibu, memang teknis saja gitu. Teknis diskusi dengan Pak Sri Mulyono dengan teman-teman yang lain karena saya ya di pusat aturannya memang nggak boleh gitu. Tapi kalau teknis boleh. Nah seperti ini nih boleh.
Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu di kata pengantarnya di PTK itu dimuat terima kasih kepada Bapak Selamat yang telah, tidak boleh, langsung itu dicoret sama Pak Sri Mulyono, itu langsung tidak lulus itu. Karena memang sudah aturan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi cukup terima kasih boleh ke pengawas, Kasudin juga bolehlah, ya kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, udah ya suami, istri tercinta, anak, jadi ya itu saja, nggak usah sampai ke luar-luar itu, nggak usah gitu ya. Baik, itu sebagai tambahan Pak Samsudin. Pak. Terima kasih Pak Selamat. Ya, ya. Pak Selamat, tadi pertanyaan Pak Samsudin yang kedua belum terjawab sepertinya. Ini yang pertemuan kita itu pada saat proposal atau mau laporannya itu? Sudah Bu, sudah selesai Bu, hasil penelitiannya. Jadi yang diseminarkan itu hasil penelitian, bukan proposal. Bukan, maksudnya Pak pertemuan kita yang pertemuan ya. Jadi semua itu 145. Monggo diatur Bu Wiji, apakah mau bab 1, 2, 3 kita ngumpul? Boleh, monggo. Tapi kalau Pak Sri Mulyono mah udah nggak usah bertele-tele, kata Pak Sri Mulyono, udah langsung lengkapi prot. Begitu sudah jadi kita ngumpul, lalu nanti kalau sudah oke, masukan dari Pak Sri Mulyono, dari Pak Sriono, dari saya, baru dikirim gitu, monggo. Ya intinya silakan bicarakan dengan Bu Wiji kalau itu. Kalau saya sih maunya Pak Selamat sampai bab 5 kirim ke email nggak apa-apa, kalau nggak sempat ketemu karena kesibukan gitu kan. Sampai bab 5 langsung kita coret-coret di situ, dikembalikan, selesai gitu. Kalau bab 1, bab 2, bab 5 nggak per bab nggak bisa baca, nggak satu kesatuan gitu. Bab antara bab 3 dengan bab 4 itu dengan lampiran nyambung atau tidak. Antara bab 1, bab 2 metodologi dan bab 3 permasalahan nyambung atau tidak gitu kan. Tapi kalau satu kesatuan udah nyambung, satu ikatan, udah ngoreksinya juga cepet gitu. Ngoreksinya cepet. Gitu. Yang simpel aja karena udah 5 minggu ya, udah 8 minggu nih, udah 8 minggu saya pikir sudah ilmunya udah pinter semua, udah saya yakin deh Bapak Ibu ilmunya udah di sini semua. Saya yakin itu. Hanya bingung mulainya dari mana gitu aja. Benar Bapak. Monggo saja ngikut yang mana yang mau dipakai. Bu Wiji nanti diskus dengan teman-teman lah. Ya, masih dirunut Pak, yang sudah lengkap sama yang belum plus golongannya masih banyak yang belum diisi. Iya. Tapi nanti kalau menurut seperti Pak Sri Mulyono yang disarankan bab 1, bab 5, berarti nanti teman-teman juga mengirimkan sisanya ya, karena yang baru mengirim banyak kan hanya bab 1 saja Bapak. Ya, sampai bab 5. Ya, kalau hanya sampai bab 3 itu kan proposal di kampus. Kalau proposal untuk Bapak Ibu kan bukan di kampus lagi, itu ahlinya semua nih. Kalau saya melihat Bapak Ibu guru itu udah ahlinya semua sebenarnya. Hanya tinggal memules maunya tim penilai dengan yang dibuat Bapak Ibu itu sinkron, hanya itu saja. Kalau ilmunya sudah dapat semua, saya yakin melebihi tim penilai dalam arti ilmunya. Tapi karena belum ada sinkronisasi dan sosialisasi tentang apa yang dimau dan apa yang ku mau, sehingga pada hari ini nanti akan ketemu. Itulah yang saya maksud tuh, simple kemudian lengkap sampai semua kita membacanya juga, wah ini udah memenuhi syarat. Sekilas juga kalau memenuhi syarat kelihatan kok. Orang tata bahasanya juga Bapak Ibu sudah bagus, dengan catatan Bapak Ibu buat sendiri. Kalau nggak buat sendiri, membuat orang lain ngambil dari mana, saya tahu tuh ngambilnya dari mana, saya tahu, nggak bisa dikibulin tim penilai. Betul itu. Karena biasanya kita sudah hafal dari tahun 2008 sampai sekarang udah belasan tahun kami menghadapi itu, hafal itu cara-cara. Tapi kalau membuat bahasa Ibu sendiri, walaupun sasar susur, nah ini yang bahasa saya, ini yang gue cari gitu. Ini yang gue cari gitu. Gitu loh Bu, itu aja yang terpenting. Sampai kalau saya sih saya pribadi ya, biar cepat gitu, biar nggak nguplek aja di bab situ, biar nanti cepat selesai. Bab 1, bab 5 kerjakan semampunya dulu. Nah, sudah gitu di email ke Pak Selamat nanti atau ke Pak Sriono atau nanti terakhirnya aja kalau saya.
Terakhirnya saja nanti finalisasi. Walaupun ahlinya di Pak Slamet, finalisasinya dari saya. Itu karena di tim saya gitu. Itu supaya kita nyambung antara yang dibuat Bapak Ibu dengan yang diminta kami. Itu saja pada prinsipnya. Saya setuju aja yang terbaik seperti apa, monggo. Dan ada informasi penting, yang diseminarkan itu hanya golongan 4A ke 4B untuk DKI Jakarta. Untuk golongan 3D ke 4A belum diseminarkan. Oh, sip. Ya, jadi hanya golongan 4A ke 4B yang diseminarkan. Yang 4A, 3D ke 4A belum diseminarkan, itu kan nilainya masih 8, belum 12. Makasih Pak, informasi itu aja. Ya. Ini saya kasih jimat Bapak Ibu supaya tidak merasa berat bab 1 sampai bab 5. Ya, dengarkan semuanya, dicatat ya jimatnya nih, doanya saya kasih tahu. Sudah siap semuanya menulis? Kalau mau paksain. Ya, udah benar. Ini nanti pas kumpul sudah ini Pak ya, sudah mau print out ya Pak. Pas kumpulnya sudah di print out ya Pak itu. Iya, betul ya, sudah jimatnya paksain ya. Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau paksain ya selesai itu. Kalau nggak dipaksain tidak bisa. Ya, udah Bu Wiji. Siap Pak. Silakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih kepada Bapak Sriono, Bapak Haji Salamet, kemudian Bapak Sri Mulyono, masukannya kepada para peserta pembuatan PTK ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian dari Ibu Dede Muharomah Esos selaku Kepala Sekolah SMA Yanik, di mana SMA Yanik ini adalah sekolah swasta terpilih yang berkolaborasi dengan SMA 83, dan salah satu kegiatannya adalah workshop penulisan PTK ini. Kepada Ibu Dede Muharomah Esos, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Salamet selaku Kepala Sekolah Induk dari Kolaborasi SMA Yanik. Terima kasih Pak udah memberikan fasilitas kepada sekolah mitra ya sampai 8 kali pertemuan. Terima kasih juga kepada para panitia dari SMA 83 yang alhamdulillah dari program kolaborasi ini bisa berjalan dengan sukses dan alhamdulillah juga bisa diikuti oleh para peserta hingga akhir kegiatan ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Pak Sriono yang alhamdulillah beliau untuk tahun ini sudah dikasih tugas baru lagi selaku Kepala Sekolah 110. Mudah-mudahan makin sukses, makin maju lagi di tugas yang baru ini. Dan begitu pula terima kasih kepada Pak Sri Mulyono yang sudah memberikan arahan bimbingan untuk kita semua. Begitu juga terima kasih kepada para peserta kegiatan penulisan PTK, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan kita semua terkait bagaimana caranya kita membuat sebuah penelitian yang nantinya berdampak kepada kemajuan dari tugas-tugas kita di sekolah. Mungkin kami dari Sekolah Mitra Kolaborasi dengan SMA 83 mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh SMA 83 untuk bisa menjadi mitra, karena kami memang untuk
kegiatan-kegiatan ini masih perlu adanya kerjasama untuk bisa mengembangkan sekolah mitra SMA Yanik ini menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Jadi sekali lagi saya atas nama Kepala Sekolah SMA Yanik menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Slamet beserta tim manajemen SMA 83 yang sudah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan juga sudah memberikan kesabarannya untuk bisa membimbing kami dari pihak mitra SMA Yanik ini, karena Miss Wiji sekali lagi terima kasih, kadang responnya kami terlalu lambat untuk bisa menanggapi semua informasi yang diberikan. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Sekolah Induk SMA 83, kepada semua narasumber dan peserta kegiatan penulisan PTK kolaborasi SMA 83 dan SMA Yanik. Mudah-mudahan di lain kegiatan kita bisa bekerja sama lagi dan bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Itu aja, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede atas penyampaiannya. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut dan membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi satuan pendidikan kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah penyampaian penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Slamet MPD selaku Kepala Sekolah SMA 83. Kepada Bapak Haji Slamet kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, di acara penutupan ini mari kita selalu tidak jemu-jemunya, selalu mensyukuri dengan cara memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan dengan membiasakan rasa syukur ini insya Allah Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat dan salam junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yang selalu memperbaiki atas sunnah-sunnahnya dan insya Allah sampai di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Dede, Kepala SMA Yanik, taunya Ibu Dede aja, mohon maaf. Nama panjangnya kurang tahu Bu Dede, mohon maaf. Yang saya hormati keluarga besar SMA Negeri 83 Jakarta dan SMA Yanik. Yang saya hormati panitia, yang saya muliakan Bapak, Ibu, peserta, dan yang saya sangat muliakan Pak Sriono dan Pak Sri Mulyono. Alhamdulillah, saya dan SMA 83 dan SMA Yanik punya pemikiran acara ini ditanggapi sangat luas. Awalnya memang kami untuk sekolah, dan ternyata setelah ada kolaborasi kami menginginkan, keinginan awalnya, tujuan pertamanya itu adalah SMA 83 dengan SMA Yanik.
Tetapi karena ini terungkap keluar, dapat sambutan dari teman-teman di luar SMA 83 dan SMA Yanik, khususnya di Jakarta Utara 2, dan ternyata juga disambut di DKI dan bahkan di luar Pulau Jawa, seperti Bali, Balikpapan, dan juga ada kemarin Sumatera Barat ya. Dan di luar itu, alhamdulillah merupakan suatu kebahagiaan kita bersama karena bisa berbagi. Ya, katakan ini merupakan suatu amanah yang bisa disampaikan kepada teman-teman, bentuk ibadah kepada siapa saja. Nah, makanya saya menyampaikan kepada teman-teman semua, mohon untuk diluruskan bahwa kegiatan ini karena latar belakangnya awalnya seperti tadi, maka kami tidak mengundang pihak dari dinas. Ya, kalau sudah tingkat nasional begitu kan harusnya kepala dinas lah yang membuka gitu. Tapi karena awalnya kita tidak demikian, ya akhirnya dengan melihat sikon, saya akhirnya mencoba ke arah Sudin. Tetapi Sudin juga ternyata waktunya bentrok karena pada saat itu Pak Kasudin ada kegiatan lain. Tapi tidak mengurangi tujuan kita, yaitu akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sharing dengan teman-teman semua, dan alhamdulillah 8 kali pertemuan ini semoga menjadi pemicu, menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk bisa membuat sendiri dan tidak bisa dimainkan oleh orang lain, sehingga Bapak Ibu banyak pengeluaran keuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan dengan demikian juga mohon diluruskan bahwa acara ini memang gratis, Bapak Ibu ya. Kita tidak menarik keuangan apa segala macam, tetapi mohon Bapak Ibu segala sesuatunya memang harus ditangani sendiri. Misalnya ya nanti kalau misalnya print out yang mau nggak mau itu kan harus Bapak Ibu ada bentuk pengeluaran, tetapi itu untuk sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dan yang jelas pengetahuan ini nanti Bapak Ibu kalau benar-benar melaksanakan dengan baik, saya yakin kalau yang sekarang 3A ngebet banget untuk membuat usulan untuk selanjutnya dan seterusnya. Nah, yang paling diingat Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tadi saya lupa menyinggung, yang penting Bapak Ibu SK terakhir itu 2 tahun itu sudah bisa Bapak Ibu mengajukan lagi, sehingga ya cepatlah, mungkin ya mohon maaf beribu-ribu maaf, seperti saya lah kira-kira gitu. PNS saya kan tahun 95 Bapak Ibu. Ya begitu saya mencoba program itu 2 tahun sampai 4A. Terus setelah 4A saya ke 4B-nya bukan 2 tahun tapi sempat 4 tahun kalau nggak salah. Nah terus 4B ke 4C-nya ya agak cepat, itu 2 tahun juga kalau nggak salah 3 tahun gitu. Nah sekarang yang agak lama nih, dari 4C ke 4D, karena saya tempo hari sudah keluar, ya agak lama akhirnya baru keluar lagi, tapi Bapak Ibu karena sudah ada aturan yang baru. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah punya langkah untuk bisa berlanjut sehingga tidak terpaku kepada siapapun. Dan saya bersama dengan Pak Sri Mulyono, Pak Sriono dan juga teman-teman yang lain siap berbagi dengan teman-teman untuk hal-hal yang lain, karena itu masih banyak Bapak Ibu. Tidak hanya satu itu saja, itu kan satu item saja. Ya bagaimana Bapak Ibu membuat laporan PD-nya, lalu bagaimana Bapak Ibu menyatukan dupaknya, apa saja yang dibutuhkan, nah itu semuanya. Makanya tadi diusulkan oleh Pak Sri Mulyono supaya ada 1 atau 2 kali lagi terakhir, sehingga nanti usulannya itu sudah lengkap semua, bukan berarti hanya PTK-nya saja Bapak Ibu. PTK itu hanya 1 item. Ya. Jadi nanti di follow up, diskusikan dengan Ibu Wiji bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan ini. Dan mudah-mudahan Pak Bu Wiji berusaha sertifikat Bapak Ibu ditandatangani oleh Kasudin, karena memang dalam aturan
baik di DKI maupun di seluruh Indonesia lah, kira-kira begitu. Minimal memang tingkat wilayah Bapak Ibu. Tingkat wilayah sertifikat itu baru diakui lah, diterima, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau nanti sertifikat ini keluar dan Bapak Ibu ajukan dengan langsung tidak melihat lagi barangkali Pak Sri Mulyono itu, karena sudah benar-benar terbukti ini kan begitu, bahwa diikuti oleh teman-teman di luar DKI dan sebagainya, di luar Pulau Jawa dan sebagainya, dan insya Allah tidak akan menjadi tanda tanya. Kalau ada teman-teman yang lain nanya, pasti nanyanya ke Pak Sri Mulyono, ini gimana Pak Sri? Oh iya itu benar. Nah, penguat dari kata iya itu benar berarti sudah 1 poin buat Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mohon maaf kurang lebih dari kami sebagai panitia pelaksana acara ini dari SMA 83 maupun dari SMA Yanik, kalau ada kekurangan mohon maaf. Dan saya juga mewakili narasumber, saya sendiri, Pak Sri Mulyono, Pak Sriono, kalau ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak enak Bapak Ibu, tetapi itu adalah keterbatasan dari kami. Oleh karena itu, kami hanya bisa mohon maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang lain Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai Allah sehat walafiat dalam keadaan selalu beriman. Terima kasih. Mohon maaf dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Workshop PTK SMA kolaborasi SMA Negeri 83 Jakarta dan SMA Yanik yang diikuti oleh teman-teman sejawat seluruh Indonesia dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Salamet. Alhamdulillah sesi penutupan juga sudah dilaksanakan. Itu menandakan berakhir juga acara kegiatan pembuatan PTK workshop ini selama 8 kali pertemuan. Untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita awali dengan niat baik, insya Allah mendapatkan hasil yang baik pula. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya selaku moderator pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekurangan. Saya pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yono serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss. Ya, info berikutnya kami share via grup ya Bapak Ibu. Saya sedang merekap yang sudah 5 bab. Kemudian yang sebelumnya sudah saya kirim ke Bapak Slamet dan Pak Sriono. Yang 5 bab, saat ini baru 2 peserta. Nanti berikut ketemuannya kita janjikan via grup ya Bapak Ibu. Juga sertifikat OTW. Sebentar lagi mungkin sudah jadi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ketemu di acara berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Miss Winnie semuanya. Selamat Pak Sriono, Pak